menjadi alat dan sumber berkat. Setiap langkah ada tujuan, setiap napas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa pasti ada jawaban. Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Untuk menerima jawaban doa dari Tuhan, ya, tidak, atau tunggu, membutuhkan suatu proses pembelajaran, ujian dalam hidup untuk tetap setia dalam Tuhan, bersandar, mengerti rencana Tuhan, dan berharap hanya padanya. Jawaban setiap doa pasti yang terbaik dan tidak pernah terlambat, tetapi tetap tepat sesuai waktu Tuhan. Mari belajar dari kisah saat kunjungan Elisa kesekian kalinya di rumah keluarga kaya dari Sunem. Sesuatu yang berbeda dalam kunjungan Elisa hari itu, karena Elisa bermaksud membalas budi dari keluarga kaya tersebut. 2 Raja-Raja 4 ayat 13 dan 14. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Elisa berkata bahwa pada tahun berikutnya keluarga ini akan dikaruniai anak laki-laki. Suatu harapan yang telah hilang telah dihidupkan kembali. Keluarga ini tentu tak menyangka bahwa kedatangan Elisa kali ini menjadi jawaban doa untuk hadirnya anak yang sudah lama mereka rindukan. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, terus berbuat kebaikan. Jangan pernah jemu-jemu. Cara dan waktu Tuhan tidak pernah kita tahu untuk mengubah kehidupan kita. Dukung terus pelayanan hamba Tuhan, pelayanan di gereja saudara, di kelompok tempat bertumbuh iman saudara. Respon dengan baik. Orang yang mau memberitakan firman Tuhan, menguatkan saudara bukan karena sok suci, pencitraan, dan ambisi pujian dan hormat, tetapi karena tahu berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan saat dia di dalam dosa, tidak layak, tetapi menjadi layak menerima kemurahan Tuhan dan menjadi hidup baru. Berbuat baik sungguh indah rasanya jika lewat kehidupan kita dapat menjadi jawaban doa bagi orang lain. Mari
awali hari kita dengan doa dan ucapan syukur. Memberi hati kita untuk dibentuk jadi alat, saluran berkat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita menjadi jawaban doa bagi orang lain, menjadi alat dan saluran berkat, pasti dengan sendirinya berkat Tuhan akan terus mengalir dan tercurah buat hidup saudara. Dia Allah yang terus mencukupkan segala keperluan saudara, dan hidup saudara akan menjadi berubah, berbeda dalam sukacita dan kebahagiaan. Menjadi berkat bukan tunggu sampai saudara sempurna, sebab tidak pernah menjadi sempurna, namun disempurnakan oleh Allah. Berbuat kebaikan tidak hanya untuk orang banyak, tetapi untuk satu orang pun berguna dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari terus mensyukuri kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kita dengan berbuat yang menyenangkan hatinya, jadi alat dan sumber berkat. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.